Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita beristirahat untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini setelah kami beraktivitas sepanjang hari, rindu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 19 dan pembimbing renungan adalah dari ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah menaati hukum-hukum Allah. Yang penting menaati hukum Allah. Amat terkesan dalam hati pengalaman masa remaja di tahun 70-an memasuki hutan lebat untuk mencari rotan. Setiap pagi berangkat dengan bekal nasi dan ikan asin, kain sarung dan golok di tangan. Di tengah hutan ada banyak pohon-pohonan, tinggi, besar, dan yang sedang, bahkan pohon muda kecil, pendek. Dan salah satu tantangannya, jika terus masuk ke dalam hutan tanpa ada disiplin, bisa saja tersesat. Di samping itu, ketika di tengah hutan, ada juga berbagai suara burung yang indah merdu, yang terbang meloncat-loncat di dedahan maupun ayam hutan yang nyaring kokoknya. Bisa keasikan mendengarnya. Jika tidak ada disiplin, bisa saja kenikmatan suara indah yang terkenal dan membuat pekerjaan mencari rotan tidak bakal berhasil. Satu lagi yang harus diwaspadai, yaitu adanya binatang buas. Dan pada saat itu lumayan banyak di hutan itu, seperti kawanan monyet, beruang, harimau, serta binatang berbisa. Ada jenis ulat dan lebah. Jika tidak ada disiplin, bisa saja menjadi korban. Oleh karena itu, amat penting sebenarnya adalah perlu taat aturan kearifan lokal agar selamat fisik dan bisa membawa rotan pulang ke rumah. Tidak sedikit orang salah fokus dalam kehidupan, lebih asik menikmati lampiran hidup, sementara sampirannya, ibarat pantun ini, terabaikan. Hidup tergoda dengan keindahan-keindahan atau kepentingan duniawi daripada yang rohani. Nelayan tidak akan mendapatkan tangkapan ikan yang banyak jika asik menikmati pohon-pohon bakau di sepanjang sungai atau hanya lihat keindahan karang saja. Hal seperti itulah yang diingatkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana warga jemaat asik mempermasalahkan hal-hal lahiriah seperti sunat atau juga makanan dan lainnya. Biarlah seseorang hidup sebagaimana Tuhan izinkan dan berikan kepada seseorang. Tidak perlu mempersoalkan tanda-tanda lahiriah. Namun yang amat perlu adalah mengenal dan menaati hukum-hukum Tuhan. Karena itu fokus hidup beriman dalam kehidupan di dunia ini adalah soal kehendak Tuhan melalui hukumnya. Porsi waktu dalam kehidupan harus cukup banyak untuk meneliti, memahami hukum Tuhan, sebab kehendaknya tertuang di dalamnya.
Dan jangan jadi ekstrim juga, hanya meneliti dan memahami saja. Artinya cukup dia paham atas kehendak Tuhan, lalu diam. Tidak cukup hanya begitu, dan itu bias fokus juga. Yang benar, jika sudah tahu kehendak Tuhan, harus dilakoni dalam kehidupan sehari-hari. Kehendak itu dinyatakan di dalam praktik hidupnya yang berkembang menjadi perilaku dan karakter. Kiranya sobat renungan malam Shalom menjadi orang yang taat akan hukum Tuhan dalam pergaulan dengan sesama teman dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu menyadarkan kami akan banyaknya godaan yang bisa membuat kami salah dan bias fokus tujuan hidup. Kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar tetap menaati kehendak-Mu dalam kehidupan dan pergaulan kami sehari-hari. Dan ampuni kami jika selama ini, terutama hari ini, ada kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami dalam istirahat malam ini. Beri kami kekuatan baru, sehingga segar esok ketika kami kembali untuk memulai pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.